Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama menghargai Allah, seperti biasa kita melanjutkan masih tema tentang perjalanan Yahudi dari masa ke masa. Tidak terasa kita sekarang memasuki perjalanan Yahudi di periode Nabi Isa alaihissalam. Tapi sebelum memasuki kepada periode Nabi Isa, nanti dijeda dulu dengan perjalanan Yahudi di kisah Nabi Zakaria dan Yahya. Nah, baru nanti dari Nabi Isa, terakhir baru di periode Nabi Muhammad. Tapi sebelum di periode Nabi Muhammad, nanti ada yang disebut dengan masa fatroh, masa kekosongan dari kenabian. Nah, di masa fatroh inilah yang menjadi ikhtilaf para ulama, yang terjadi perbedaan tentang masalah ayah dan ibu Nabi kafir atau tidak. Nah, itu kan cukup lumayan ramai di media sosial. Bahkan ada beberapa ustadz yang saling hujat. Yang satu ketika mengatakan ayah Nabi dan ibunya kafir karena dia ada di masa fatroh. Kenapa kafir? Karena waktu di masa fatroh tersebut ayah dan ibu Nabi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun pada kondisi itu tidak ada Nabi, tapi setidaknya ada agama yang diturunkan oleh Allah sebelum Islam, yaitu agama Nasrani. Buktinya apa? Buktinya banyak nanti orang-orang Arab sendiri yang pernah saya jelaskan di sebelumnya itu ya Pak ya. Jadi nanti ada orang-orang Arab yang beriman yang disebut dengan Ahlul Kitab. Nah, Ahlul Kitab yang sebelumnya itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ketika datang Rasulullah, justru dia meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir seperti yang dikatakan oleh Taurat dan Injil, maka dia kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memeluk agama Islam. Nah, itu. Tapi pada kenyataannya ayah dan ibu Nabi tidak demikian. Walaupun ada juga yang menyatakan walaupun di masa patroh dan itu ayah dan ibu Nabi. Jadi karena wasilahnya dia adalah ayah dan ibu Nabi, maka mustahil kalau ayah dan ibu Nabi adalah seorang kafir. Nah, itu ya. Nanti insya Allah akan kita bahas secara khusus melalui dalil-dalil yang sahih agar kita bisa bukan memastikan atau ya, kalau ada dalil sahih itu kita bisa lebih leluasa mengatakan iya atau tidak. Kita tidak bisa mengatakan iya atau tidak jika selama ini kita hanya berasumsi tanpa dalil. Tapi kalau ada dalil baru kita bisa menyimpulkan ayah dan ibu Nabi A, ayah ibu Nabi B karena dalil dan kisahnya ada. Tapi kalau hanya sekadar asumsi, ya nambah. Ya asumsi maha orang pada nyebut kafir mangga, pada nyebut muslim mangga silakan. Nah, itu terjadi di masa fatroh. Yang masa fatroh itu lumayan cukup lama Pak. Karena Nabi Isa kan diangkat di tahun 30 Masehi. Nah, Nabi Muhammad sendiri lahir di 570 Masehi. Berarti kurang lebih masa fatroh itu ada di 500 tahun. Luar biasa cukup lama gitu ya. Oke, kita masuk ke perjalanan Yahudi di periode Nabi Zakaria dan Yahya terlebih dahulu. Nah, Nabi Zakaria itu kurang lebih beliau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala di 110 Masehi sampai 30 Masehi gitu ya. Nah, berarti Nabi Zakaria masih hidup pada kala Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit ya. Karena Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit di tahun ke-30 Masehi. Nabi Yahya di 40 Masehi sampai 30 Masehi. Nah, di dalam tafsir ya, Ibnu Khaldun menyatakan nasab Nabi Zakaria itu berasal dari Yehuda bin Yakub. Kita mundur sedikit ke belakang Pak. Nabi Yakub adalah cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui 4 orang istrinya, Nabi Yakub memiliki 12 orang anak. Nah, salah satu anak dari Nabi Yakub dikenal dengan Yehuda. Nah, nanti dari Yehuda ini menurunkan keturunan Nabi Zakaria, kemudian ada Kohat, ada Imron. Nah, nanti dari Imron
lahirlah Nabi Musa dan juga Nabi Harun, gitu ya. Nah, ini. Nabi Zakaria termasuk dari nasabnya Yehuda bin Yakub. Ia termasuk salah satu nabi di antara nabi Bani Israel. Kenapa disebut nabi Bani Israel? Karena nabi-nabi ini khusus diutus oleh Allah untuk memberikan dakwah kepada Bani Israel. Dalam artian Bani Israel adalah anak keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Jadi jangan lupa ya kayak Israel itu gelar untuk Nabi Yakub. Jadi Israel itu bukan nama negara, tapi Israel adalah gelar bagi Nabi Yakub yang artinya adalah hamba Allah. Israel adalah bahasa Ibrani. Cuma di dalam Al-Quran tulisan Israel diarabisasi dengan tulisan Israilu. Makanya ciri dia nama asing, dia tidak boleh menerima tanwin. Jadi Bapak kalau membaca Quran ayat Bani Israel mau dibaca Bani Israilun, nggak boleh. Harus dibaca Bani Israilu. Dan ketika ada huruf jar, apa huruf jar teh huruf yang mengkasrohkan isim, jadi isim teh kudu kasroh tanda bacanya. Tapi ketika baca Bani Israel nggak boleh dibaca kasroh, harus dibaca patah dibacanya. Itu ciri nama-nama asing. Jadi dibacanya Bani Israila, nggak boleh dibaca Bani Israili, itu haram hukumnya. Nah itu dalam ilmu aku salah satu bentuk ciri kalau ada nama-nama asing itu nanti seperti itu. Ibrahim sama Ibrahimu, nggak boleh dibaca Ibrahimun. Ismail, Ismailu, nggak boleh Ismailun. Beda dengan Muhammad, Muhammadun, Aliun, gitu kan? Itu nama-nama asli dari Arab, maka dia boleh menggunakan tanwin di akhirnya, gitu ya. Nah, ini. Nah, Nabi Muhammad telah menyebutkan, jadi berkisah kepada para sahabat bahwasanya Nabi Zakaria ialah seorang tukang kayu, walaupun dia seorang Nabi Allah. Jadi walaupun Nabi Allah itu Allah-Allah, gitu ya, dia dagang kusen. Nabi Zakaria itu tukang kusen. Jadi lamun bapak mau dia usaha kusen, berarti bapaknya teruskan usaha Nabi Zakaria. Gitu. Istri Nabi Zakaria bernama Isya, saudara perempuan Hana, istri Imran bin Masan. Nah, Imran bin Masan adalah ayahnya Maryam. Nah, awas ini bukan Imran ayahnya Nabi Musa, ya beda lagi. Nah, ini Imran yang nanti akan memiliki anak bernama Maryam, yang nanti Maryam akan menjadi ibu dari Nabi Isa alaihissalam, yang dikisahkan satu-satunya perempuan yang melahirkan keturunan tanpa disentuh oleh laki-laki sekalipun. Bagi Allah mah gampang impian, tidak ada yang gampang. Nah kita jadi dalil terawih barang orang. Nah sekarang hamil kan Nabi masih gambar ya, kita menjina, itu ya kan aku jadi si gambar ya. Nah Nabi Zakaria dan Maryam binti Imran dikisahkan nanti dalam surat Al-Imran sendiri. Di sini ada idh qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ingatlah ketika istri Imran berkata, tadinya Imran bin Hasan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menadarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Dan ini doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka antas samiul alim, gitu ya. Dan sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian di ayat berikutnya, falama wadu'atha qalat rabbi ini wadu'tuha unsa wallahu a'lamu bima wadu'at wa laisa dzakaru kal unsa. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Wa ini samaituha Maryam. Nah, dan sesungguhnya aku telah menamainya Maryam. Wa ini uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, dan aku memohon perlindungan untuk Maryam serta anak dan keturunannya yang maksud Nabi Isa kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Jadi ibu dan bapak disunahkan tatkala nanti bapak punya istri sedang hamil, ibu sedang hamil, berdoa kepada Allah semoga anak yang dikandung menjadi anak yang soleh. Tapi gak hanya sekedar doa, Pak, harus ada wasilah yang akan mensolehkan si anak.
Makanya nanti di usia 40 bulan, ungkapan Nabi 40 bulan 4 bulan, ungkapan Nabi itu bukan 4 bulan, tapi ungkapan Nabi 120 hari. Kalau sudah masuk 120 hari, maka itu sudah dipastikan 4 bulan. Tapi ada hitungan 4 bulan yang tidak sampai 120 hari. Nah, nanti di 120 hari itu Allah memerintahkan malaikat, kata Nabi, payu marumalakan. Maka Allah menyuruh malaikat payun fahubihiru di usia 120 hari itu si bayi yang berada di dalam perut ibu sebagai janin itu ditiupkan rohnya. Wah, kita punya adat dan budaya 4 bulanan kenapa? Ternyata 4 bulan nanti menyambut bayi mulai hidup di dalam perut ibu. Nah, nanti ketika usia 4 bulan itu Allah menyatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Ternyata si janin yang sudah diberikan ruh dia akan mulai membentuk, walaupun bentukannya belum seperti manusia sempurna, tapi Allah sudah memungsikan 3 fungsi pada bayi yang berada di perut ibu. Apa ungkapan Allah? Wa ja'ala lakumus sam'a. Maka ungkapannya as-sampun, bukan al-udun, ini udun. Fungsinya sampun. Udun itu telinga, fungsinya sampun itu mendengar. Pak, ada nggak orang yang tidak punya daun telinga tapi bisa mendengar? Ada nggak? Ada. Punten, cepilan nama sapat, tapi fungsinya ada. Jadi ada nggak orang yang punya daun telinga tapi nggak mendengar? Ada banyak. Lu disebut torek, punya. Nah, kata Allah, daun telinganya belum ada, bahkan belum berbentuk seperti manusia. Tapi wa ja'ala lakumus sam'a, tapi sambungnya sudah berfungsi. Makanya orang-orang Eropa itu sudah melakukan penelitian di usia 4 bulan agar anak menjadi cerdas harus didengarkan, salah satunya adalah lagu-lagu instrumen. Ayo dengarkan lagu Mozart gitu. Tapi Islam itu lebih istimewa, maka perdengarkanlah bacaan Al-Qur'an. Ibunya mana lebih ambil pansasi kali teh tong seueur ngandut, tong seueur ngandut lagu Korea. Bilih pun seueur ngandut nanti lahir goyang-goyang titik berikutnya. Maka tong nyalakeun ka budak dari budak seueur ngandut gitu. Nah, itu sebagai unsur doa, maka kalau di pansasi mah dijagi sampai kapan ya? Sampai nanti anak dewasa. Nah, itu salah satu nasihat karena ayah dan ibunya Maryam pun mengadarkan anaknya agar menjadi pembantu di Baitul Maqdis, dan ternyata doa ayah ibunya dikabulkan. Salah satu bentuk khidmat Maryam sebagai anaknya Imran, dan Allah mengabulkan apa? Ujian terbesarnya adalah melahirkan seorang anak tanpa bapak, gitu ya. Berat atau bu, ya, melahirkan seorang anak tanpa bapak. Fitnahnya luar biasa, apalagi Maryam seorang perempuan yang belum pernah bergaul dengan lelaki. Tidak ada seorang pun yang pernah menyentuh Maryam. Ya, ini kita udah nggak aneh kalau kejadian seperti itu ya. Bahkan pernikahan hasil zina sudah sering terjadi. Nah, di dalam surat Al-Imran ayat berikutnya dinyatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Tuhannya menerima sebagai nadar dengan penerimaan yang baik. Jadi doanya diterima oleh Allah. Ya, ini wa anbataha nabatan hasanan kafalaha Zakaria, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharaannya. Jadi Maryam itu lahir, nadarnya diterima oleh Allah, nanti akan menjadi seorang penjaga Baitul Maqdis dan memiliki seorang guru pendamping namanya Nabi Zakaria. Ya. Ini sudah Allah sediakan. Zakaria mihroba wajada indaha rizqan. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Padahal Allah mengatur ketuanya. Bahkan Maryam pada saat itu kondisinya masih bayi, masih kecil. Tapi walaupun didiamkan di dalam mihrab tempat kalau zaman sekarang ini kan di masjid kan suka ada 2 kamar, satu jadi kantor, satu jadi tempat tunggu ustaz kalau sholat Jumat. Nah, tempat tunggu ustaz sholat Jumat itu disebutnya mihrab gitu ya, kamar di samping masjid gitu. Nah, kemudian Zakaria berkata kepada Maryam, qala ya Maryam, wahai Maryam, anna lahi hada, dari mana kau peroleh makanan itu?
Qalat huwa min indillah, maka Maryam berkata, dia berasal dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa hisab. Ini keyakinan yang luar biasa. Berat atau Pak ingin yakin seperti ini kan? Makanya di dalam kitab At-Ta'liqat para ulama menyebutkan jika ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, kita kan ingin dapat syafaat dari Nabi ya, apalagi yang disebut dengan syafaatul uzma, ketika di hari tidak ada pertolongan dari Allah, tapi orang yang mendapat syafaat dari Nabi, dia akan mendapat pertolongan secara khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, banyak cara, salah satu caranya adalah dia bertauhid kepada Allah dengan ikhlas di dalam hatinya, dan Nabi mengatakan as'adun nas bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi. Sesungguhnya manusia yang paling bahagia dengan syafaat aku, kata Nabi, barang siapa yang berkata la ilaha illallah dengan tulus ikhlas dari dalam hatinya. Nah ini Pak, terkadang kita mau mengatakan ikhlas kepada Allah, la ilaha illallah, tapi perlakuan kita tidak ikhlas. Buktinya apa? Setiap amal yang kita kerjakan dia ngomong kabatur, katanya jadi terikhlas. Aduh, abdi mah ikhlas Pak, kayak jalan motor, tapi kita ngopi ngobrolin kabatur. Kemarin motor ikhlas, katanya jadi terikhlas. Wajar manusia, tapi kita harus mampu menjaga apa yang sudah terjadi. Zakat, wakaf, infak, untuk menjaga keikhlasan. Ibu teh nulis hamba Allah gitu kan. Tapi ngobrol apa tuh kan? Terang hamba Allah teh abdi dengan gitu kan, itu nggak boleh gitu. Itu menghilangkan keikhlasan. Kalau mau hamba Allah ya hamba Allah saja, jangan dibahas gitu. Jadi sederhana sekali, kalimat yang simpel tapi isinya ini sangat bebel cak orang Sunda. Bahkan dengan hanya mengucap la ilaha illallah khalisan dijamin akan masuk surga. Contoh seperti kejadian kemarin banjir bandang di Sukabumi, ada cek logika bahwa mustahil terjadi atau tidak. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Padahal Allah menurunkan hujan bukan untuk menjadikan bencana. Apa buktinya? Nabi berdoa kepada Allah setiap turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang turun ini menjadi manfaat. Tapi gini itu mah terjadi manfaat, malah berdua musibah. Nah, nanti sudut pandang apa yang mau kita pergunakan? Tatkala Allah menurunkan hujan, tanah yang kering menjadi subur, tetapi di satu sisi orang malah melihat debit air yang menyebabkan musibah dan bencana. Mungkin Allah ingin memperingatkan kepada kita karena kita sudah banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat siapa? Buat mereka yang tinggal di sana. Tapi buat kita yang tinggal di sini pun yang tidak terkena musibah banjir, itu pun jadi peringatan dari Allah. Apa peringatannya? Saya orang Bandung, rek diberi peringatan kukuring teh hayang membuat banjir heula atau mending rumah air. Nah, gitu maksudnya. Bu, mending ada heula, mending rumah heula. Mending rumah heula daripada kudu ada heula ke Allah. Nah, itu kan jadi sebuah hikmah bagi kita. Cek ibu ada orang Bandung mau kebanjiran, cek saha ayeuna mah di daerah Luhur wae di Sukajadi, ya, yang menurut kita itu dataran tinggi, kenapa bisa banjir? Tapi lu diharapkan teh kebanjiran. Ya dari Allah mah itu babar ya. Tinggal mengatakan jika ingin ada sesuatu, fa'in aroda ayatul lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya tinggal mengucapkan kun fayakun. Nah, itu peringatan dan tadzkirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tidak sebuah rahmat yang Allah turunkan berbuah kemanfaatan, tapi ada juga yang dinilai sebagai musibah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Musibah bagian daripada ujian untuk merubah kita. Tapi yang lebih parah adalah kalau Allah sudah melaknat. Berarti lamun melaknat Allah itu marah kepada kita. Sudah tidak ada batasan di sana, maka Allah saking marahnya Allah menurunkan azab, bukan disebut lagi musibah. Nah, dengan turunnya ini kita harus meyakini itu pun terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tidak sayang, justru Allah itu sayang kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Allah menguji kita dengan berbagai macam cara. Cik bakal tobat moal, cik bakal ingat moal.
nu teu kabagian banjir sami kedah tobat pilih ke hiji saat kalau urang teu tobat urang dari banjir ku alem kitu. Ya apa di pasian banjir sekali poe di puhna aduh jalan macet. Aktivitas menjadi tidak normal, capek, penat, aktivitas terpararugu itu hanya baru dikasih debit air yang kecil. Kalau diberi air bandang, kamari mobil teh kaparan canak paralin eta kali cicilan can beres, wah 1000 Pak. Mobil ya cicilan mah ka imah ya. PMPM hadir can beres dulu tahun deui. Nah, akhirnya untuk yakin seperti ini sangat sulit. Buktinya manusia sering membuktikan ketidakyakinannya. Khususnya seperti contoh di dalam bab nikah. Kata Allah, tikahkanlah orang-orang yang bujang, tikahkanlah orang-orang fakir. Niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Kita cek Allah di Al-Quran. Tapi banyak orang tua yang gak yakin ketika anaknya dilamar oleh seorang pemuda untuk gawe. Nah, teh kawin dengan pengangguran. Ada pengangguran masih ada rezeki teh Allah. Nah, itu teh yang nikah jeung pengangguran. Ibu mah ningali rezeki teh kudu boga imah, kudu boga mobil, henteu sanes eta rezeki. Rezeki mah sesuatu yang telah dimanfaatkan, sesuatu yang telah terasa manfaatnya itu namanya rezeki. Dan saat tos nikah Pak, kewajiban suami masa segala bumi. Tapi kewajiban suami adalah memberikan rasa nyaman kepada anggota keluarga. Caranya kumaha? Yang bade ngontrak, bade gagal, kumaha kemampuan mau dihisab ku Allah. Yang dihisab oleh Allah itu tak suami tanggung jawab terhadap memberikan rasa nyaman itu. Ngangke lamun istri anu bersyukur dipastikan rumah kontrakannya alhamdulillah Pak. Ya, soal anak ngontrak tapi ayah bumi teh daripada batur Rasulullah tongke bisa ngontrak. Tapi kalau istri yang tidak bersyukur, atuh Pak ada ngontrak meuli atuh teh maksakeun jadi we suami teh nyicil kali itu kadieu geus urusan jeung bank teh ieu. Ibu hutang beuki loba, bunga nambahan, makanya kenapa Allah mengharamkan pinjaman angsuran kredit khususnya di bank konvensional. Tong sedikit-sedikit main bank itu tidak jadi barokah rezeki kita itu. Sayang lah. Saya punya kisah, iya mah betul-betul tidak meminjam telinga dan mata orang lain karena ini terjadi pada orang tua kita. Jadi kebetulan guru kami punya putra pengusaha. Beliau pengusaha kusen aluminium. Itu penghasilan per bulannya itu kotornya itu sudah bukan ratusan juta lagi, mungkin sampai miliaran gede. Bahkan menurut saudara-saudaranya Asia mah mun hayang meuli mah tinggal bersih gitu kan. Kemarin saja baru beli villa di Banjaran berapa ini 2 miliar dan 2 miliar macam murahnya gitu. Cek anjeunna di Rizkian. Awal mulanya dari mana? Karena bapaknya Ustaz, kata bapaknya, lamun rek usaha kok minjem duit ka bank. Nu aya sok lunasan ayeuna. Betul Pak. Setelah melunasi 3 miliar ke bank itu beres, wah itu rezekinya semakin melimpah dan usahanya semakin lancar. Nah, beliau bercerita wasilah di apa aja. Disuruh untuk melunasi ke bank karena di sana ada bunga yang diharapkan oleh Allah yang membuat bisnis akan menjadi tidak berkah, maka begitu dilunasi justru malah bisnisnya semakin maju. Bumi di mana ya? Udah dikontrak, udah di toko dan lain sebagainya. Al Ustaz guru kita, beliau kan hanya mengaji dan guru kami itu luar biasa tawadunya. Dulu mau ada jamaah ngasih mobil Pak, ada ditolak, dan mau kawin ditambi. Beliau menolak. Kenapa menolak? Dia mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan pernah punya hutang budi kepada jamaah kalian. Karena kalau punya hutang budi kepada jamaah, nanti kalian akan cadel ketika berbicara masalah hukum kepada jamaah tersebut. Baik cadel jadi ustad, tong sagala nerima hadiah ustad. Gitu. Aku ibu bager ke abdi, dan ke abdi regala ke ibu jadi kagok kan? Nah, patah cek ustad teh ulah tegas ya ustad gitu. Itu beliau. Tapi ternyata Allah mengangkat beliau dan rumahnya dibesarin, diberikan mobil oleh semua putra-putranya yang berusaha. Itu Allah memberikan jalan yang luar biasa. Makanya kami meyakini
Nah, untuk meyakini seperti ini, kan cek logika banyak-banyak. Ini Maryam kecil ini dari mana dia cari makan? Bahkan keluar tempatnya itu dia diam di satu tempat di dalam mihrab yang secara logika nggak mungkin ada makanan. Tapi tiba-tiba Nabi Zakaria membuka pintunya, makanan sudah tersedia. Makanya Maryam berkata, yang menyediakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud melalui perantara Jibril membawakan makanan. Mulia sekali ya Bu ya. Nah, disebut mulia Jibril atau langsung datangnya Yulian tuangeun ya waktu Jibril begitu bangga. Ari urang mah kadieun jelema ngaku-ngaku panggil jeung Jibril saya aliran sesatnya si Galia Eden gitu. Ini tauhid yang sungguh luar biasa. Nah, di ayat 38-nya dikatakan hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sana Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Kenapa Bunda Nabi Zakaria berdoa? Di dalam kisahnya diceritakan Nabi Zakaria itu dan istrinya mandul tidak akan punya anak. Melihat Maryam yang menjadi anak asuhnya, seorang bapak pengen atau punya anak, akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku putra yang soleh. Nah ini doanya Bu, doa yang diajarkan oleh Nabi Zakaria, silahkan dipergunakan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah jika ada pasangan yang tidak punya anak, pasangan yang disinyalir mandul akan pernah punya keturunan. Berdoalah seperti doa Nabi Zakaria. Tapi ingat, perilaku kita pun harus soleh di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan isi doanya. Nah ini ya. Maka di ayat 39-nya disebutkan fanadatkul malaikatu. Kemudian malaikat Jibril memanggil Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusolli fil mihrab, dan Nabi Zakaria tengah melakukan sholat di mihrab. Berarti pas sholat itu ayatnya di zaman Nabi Zakaria. Nah ini makanya saya pernah membahas ketika Isra dan Mi'raj. Kan Isra Mi'raj dari salah Nabi mendapatkan sholat 5 waktu. Tapi di dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah akan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ya ke langit ke-7, begitu konon ceritanya di Masjidil Aqsa Rasulullah sholat. Pertanyaannya sholat apakah itu? Sholat yang sudah pernah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, tapi dengan cara yang berbeda. Konon katanya sholat Nabi Daud itu hanya sekedar berdiri, seperti sholat mayit, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Tapi nanti ketika Isra dan Mi'raj, makanya kenapa Nabi Muhammad diajarkan kembali oleh Jibril secara langsung, berarti ada tata cara yang berbeda dengan sholat-sholatnya Nabi terdahulu. Makanya orang Yahudi sholatnya sama, berdiri dengan tangan bersedekap. Itu orang Yahudi kalau sholat kan begini, cuma bedanya dia badannya bergerak. Nah itu Pak, itu sholat orang Yahudi. Makanya orang Yahudi mengatakan saya tidak pernah masuk gereja. Gereja itu penyembah berhala karena Tuhan mereka 3. Tapi kalau saya masuk masjid, saya masih mau karena Tuhan umat Islam sama dengan kami, yaitu Allah. Itu kan orang Yahudi. Silakan lihat di berita-beritanya dari Robi Yahudi. Jadi kalau masuk masjid masih mau orang Yahudi itu karena Tuhannya masih sama satu. Tapi kalau masuk gereja dia nggak mau karena gereja itu Tuhannya sudah 3. Dia penyembah berhala, kata orang Yahudi sendiri. Nah itu ya. Nah ini. Kemudian Jibril mengabarkan Allaha yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa husuran wa nabiyyan minas sholihin. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra yang diberi nama Yahya. Jadi maksud Allah yang memberikan namanya musaddiqan bi kalimatin minallah. Nah ini ya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Jadi nanti Nabi Yahya ini akan menjadi orang yang musaddiqan bi kalimatin min Allah, akan menjadi seorang yang membenarkan kalimat-kalimat Allah, wa sayyidan, dan akan menjadi orang yang diikuti, wa husran, dan akan menjadi orang yang mampu menahan hawa nafsu, wa nabiyyan, dan dia pun akan dijadikan seorang nabi oleh Allah, wa minas sholihin, dan juga akan menjadi golongan orang-orang saleh. Jadi oleh Allah sudah disetting anaknya Nabi Zakaria itu diberi nama Yahya dengan sifat-sifat seperti ini. Dan Yahya
sangat senang sekali karena Allah memberikan keturunan yang disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir dalam surat Al-Imran ayat 40 menyatakan, qala rabbi anna yakunu li gulam. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan seorang anak? Wa qad balagonil kibar, sedangkan aku sudah sangat tua. Wa mar'ati akhir, dan seorang istri aku pun akhir sudah mandul. Jadi cek logika dalam rumah tidak mungkin punya anak ini gitu. Qala, maka Allah berfirman, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Di Quran itu sudah banyak ayat-ayat yang memberikan contoh kepada kita kalau kita bertauhid kepada Allah, Allah akan memberikan apa saja yang kita mau. Cuman karena kurangnya yakin kita kepada Allah hanya baru sebatas di mulut saja, makanya seolah-olah doa yang kita panjatkan itu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya serasa hampa, tahajud rajin tapi nah doa tidak kunjung dikabulkan, sholat 5 waktu nggak pernah tertinggal, padahal disebutkan setelah sholat 5 waktu itu mustajab doa, tapi kenapa doa nggak kunjung dikabulkan? Mungkin ada yang salah. Apakah dari kaifiat sholat kita, dari keikhlasan kita, itu harus selalu dikoreksi. Karena tidak sholat asal sholat ada tata caranya. Tidak doa sekedar doa, ada tata cara dan adabnya. Nah itu yang perlu dipelajari. Maka nanti rahasianya di dalam kitab tentang adab mencari ilmu, para ulama sering mengungkapkan sampai ada ungkapan yang luar biasa. Orang berilmu yang tidur itu lebih mulia ketimbang manusia yang sholat 1000 rakaat tanpa ilmu. Jadi boga ilmu mas hari ini jadi pahala, tapi jelema bodoh sholat temenan pahala. Nah itu kata para ulama. Jadi ilmu itu sangat menentukan. Contoh begini Pak, jikalau tidak ada agama, manusia bakal tidur kan? Bu, lamun Nabi Muhammad jadi nabi, ya Nabi Muhammad sebelum jadi nabi makan nggak? Pas sudah jadi nabi makan nggak? Nah, makan terus jadi nabi. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi tidur nggak? Sesudah jadi nabi, nah tidur terus jadi nabi. Jawabannya sederhana, jawabannya adalah manusia. Sekalipun beliau jadi nabi, tapi zahir beliau adalah manusia seperti kita. Makanya ada ungkapan innama ana basarun mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, kata Nabi. Kamu lapar, aku pun lapar. Kamu haus, aku pun haus. Itu kan kata Nabi. Cuman yang beda ketika Nabi diberikan syariat sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai duniawi, semuanya bisa menjadi pahala dan berkah di sisi Allah dengan cara bertabaruk dengan doa. Dulu Nabi sebelum jadi Nabi makan. Ada doanya nggak? Tidak ada, makan aja biasa. Tapi begitu ada Islam diajarkan doa minimal dengan membaca Bismillah. Nah, makan itu tidak ada nilai pahala, makan tidak ada nilai dosa, tapi begitu bertabaruk kepada Allah dan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah hari ini aku mendapatkan rezeki, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita makan menjadi berkah di sisi Allah. Nah itu beda. Begitu turun syariat itu. Nah makanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Allah sudah mengajarkan agar kita semakin yakin bahwasanya tidak ada zat yang maha pengatur alam semesta, tidak ada zat yang maha kuasa di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah memang sulit ya Pak menumbuhkan keyakinan itu. Kemudian dalam kesemuanya masalah, kadang kala mah yakin kalau teh hese gitu ya. Kita hanya bisa bergantung kepada manusia, bergantung kepada manusia mah akan berujung apa? Berujung kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, insya Allah akan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan, tapi tetap dengan cara-cara yang Allah inginkan. Kayak tilu jauhnya cara pengabulan doa itu, ada yang langsung dikabulkan, ada yang bertahap, ada yang Allah kabulkan di akhirat. Bukan berarti ketika dunia nggak dikabul, bukan, tapi Allah simpan sebagai investasi untuk di akhirat nanti. Itu kata Nabi, cara Allah mengabulkan doa.
Nah, wafatnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi salam. Di dalam hadis-hadis riwayat Baihaqi ya, dalam As-Su'aib dinyatakan inna man hawani dunya Allahi anna Yahya bin Zakaria qatalatku imro'atan. Sesungguhnya di antara rendahnya nilai dunia di hadapan Allah adalah karena Yahya bin Zakaria dibunuh seorang wanita. Tak tahu saudara main istri, istri itu bisa membunuh. Bahaya ya kalau mau bermain dengan istri sendiri aja. Tapi istri sendiri bisa kalau masuk galak hese. Nah ini ada banyak. Ini kisah wafatnya Nabi Yahya. Kalau Nabi Zakaria itu dikisahkan kalau tidak salah wafatnya normal seperti manusia biasa. Tapi kalau Nabi Yahya wafatnya terdapat beberapa perbedaan. Ya, perbedaan pandangan para ulama terdapat kondisi terhadap wafatnya kondisi Nabi Yahya alaihissalam. Nah pada masa itu ada seorang penguasa di Palestina yang bernama Ptolemeus. Bapak masih ingat di ahad kemarin yang kita bahas, Palestina pernah diserbu oleh 5 negara besar. Salah satunya Yunani. Makanya ini penguasa dari Yunani. Nah ini ya. Mereka merencanakan akan menikah dengan anak perempuan saudaranya sendiri, yaitu Herodia. Padahal Ptolemeus sudah tahu menikahi saudara sendiri itu tidak boleh. Tapi dia tetap karena si penguasa ini dengan wanita ini saling mencintai. Herodia sendiri merasa senang jika diperistrikan oleh seorang raja. Yahya melarang pernikahan ini karena bertentangan dengan syariat kitab Taurat dan Zabur. Seluruh istana gempar karena ini akan menikah. Ya, mereka setuju dengan pendapat Yahya. Jadi umat setuju dengan pendapat Yahya karena Taurat dan Zabur sebagai kitab suci dari Allah harus memandu bahwasanya pernikahan saudara itu dilarang. Makanya umat itu sepakat dengan pendapat Nabi Yahya. Sehingga membuat raja menjadi malu dan murka. Kemudian ia dan Herodia berusaha mencari jalan untuk membungkam mulut Yahya dengan cara apapun. Dikisahkan bahwa Yahya yang belum pernah menikah seorang wanita karena dia sudah terbunuh di usia muda dan dianggap sebagai nabi yang mati syahid. Ia mati syahid karena dipenggal oleh sang raja atas keinginan keponakannya tersebut. Jadi intinya si Herodia ini membisik-bisik kepada si raja, itu gara-gara Yahya kurang terkawin. Kamu telah dipermalukan. Bagaimana caranya? Sudah. Bagaimana caranya agar Yahya dibuat bersalah, gitu ya? Nanti kalau sudah dibuat bersalah, bagaimana caranya agar Yahya bisa dihukum mati? Ternyata lewat mulut seorang perempuan, keinginannya bisa terwujud melalui penguasa, dan akhirnya Nabi Yahya pun terbunuh dan wafat karena dipenggal oleh raja. Nah ini terjadi perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang menyebutkan masa ada Nabi Allah begitu sangat terdolimi gitu ya, atau yang mengatakan tidak, Nabi Yahya wafatnya tidak dipenggal dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu, hampir 70% sejarah tentang Nabi Yahya ya diceritakan kalau Nabi Yahya memang dibunuh dengan cara dipenggal, dihukum mati oleh sang raja. Nah, namun demikian pula ada yang bercerita bahwasannya pembunuhan Nabi Yahya bersumber dari Israiliyat. Nah ini Pak. Jadi kisah Israiliyat itu kisah yang hanya diceritakan oleh orang-orang Israel yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi manehna ngadongeng, punya dongeng sendiri yang tidak bersumber pada Quran dan hadis. Makanya umat Islam tidak boleh percaya terhadap kisah Israiliyat. Apa contohnya kitab Israiliyat? Nanti ada buku-buku seperti dialog dengan jin, Dajjal ada di segitiga berbudak. Itu buku kisah Israiliyat yang tidak boleh diyakini oleh kita, gitu ya. Itu kisah Israiliyat. Nah, yang tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah, bahkan bertentangan dengan firman Allah surat Maryam sendiri, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nah, ini ya, dan keselamatan bagiku dan hari dilahirkanku dan hari di mana aku mati, wa yauma ub'atsu hayya, dan di mana aku diutus untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, bertentangan. Jadi tidak mungkin katanya disakiti seperti ini. Ya Allah wallahu bishawab. Nah, sedangkan tentang kematian ayahnya Nabi Zakaria ini pun sama. Nah, kisahnya cukup lumayan pilu.
Maka terjadi perbedaan riwayat dari Wahab bin Munbih, apakah Nabi Zakaria mati secara wajar atau dibunuh. Terdapat dua riwayat. Abdul Mun'im meriwayatkan dari Idris bin Sinan dari ayahnya dari Wahab bin Munbih mengatakan bahwa Nabi Zakaria lari dari kaumnya lalu masuk ke sebuah pohon, lalu mereka mendatanginya dan menggergaji pohon itu. Tatkala gergaji itu mengenai otot-ototnya dan ia pun merintih, lalu Allah mewahyukan kepadanya, jika rintihanmu tidak mereda, pasti aku akan jungkalkan bumi dan apa-apa yang ada di atasnya. Maka Zakaria pun menghentikan rintihannya sehingga dirinya terpotong menjadi dua bagian. Ini diriwayatkan di dalam hadis yang marfu. Ini hadis yang sahih katanya. Jadi Nabi Zakaria itu dikejar oleh pengikutnya, oleh pasukan-pasukan dari Raja Yunani karena tadi gara-gara dakwahnya Nabi Yahya. Karena Zakaria dan Yahya itu dua orang soleh yang berdakwah pada raja pembesar yang berada di Palestina, itu Ptolemeus yang tadi. Nah akhirnya karena tidak suka, Nabi Yahya pun dikejar. Nah ketika dikejar, ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersembunyi, bukan di balik pohon, malah pohonnya membelah menjadi dua. Jadi Nabi Yahya masuk ke sana. Cuma di dalam beberapa kisah dinyatakan kenapa bisa ketemu, karena ada sedikit baju Nabi Yahya yang tidak masuk ke dalam pohon. Ya kan, namun di logika kan banyak Allah mengeria Nabi gitu kan. Makanya kenapa ini ada sedikit perbedaan, walaupun ini disebut hadis marfu, ini hadis sahih. Cuma walaupun sahih, ada kemungkinan beritanya katanya ada yang salah ya tadinya. Kenapa Allah harus mendolimi nabinya sendiri? Ya. Nah, namun terdapat riwayat yang lain dari Ishaq bin Bashar, dari Idris bin Sinan, dari Wahab bahwa dia mengatakan bahwa orang yang terbelah di dalam pohon itu adalah Sya'iyah. Jadi bukan Nabi Zakaria. Adapun Zakaria meninggal secara wajar, wallahu a'lam bishawab. Nah tugas kita kan bukan mencari bagaimana beliau wafat, karena itu sudah kisah yang cukup lama. Tapi kita beriman kepada Allah. Setiap kita meyakini, setiap kita berdakwah untuk mendakwahkan ajaran Allah, yang pertama kita harus yakin kalau kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu mendakwahkan sunnah, Bapak Ibu mendakwahkan Al-Quran, pasti tantangan kita luar biasa. Makanya saya mengajarkan kepada anak-anak santri itu, termasuk Ustaz di masjid kudu aya latihan bela diri lah gitu ya. Biar anak-anak itu satu percaya diri dengan kemampuan dirinya. Selain dia berlindung kepada Allah, ikhtiar kita adalah menyehatkan tubuh kita. Karena tidak mustahil satu saat akan ada di mana ketika kita berdakwah menyampaikan satu kebenaran, nanti tiba-tiba ada orang yang secara tidak langsung mohon maaf, misalkan dia mengajak bertarung, mengajak berbela, orang udah siap gitu. Karena saya pun pernah merasakan rasa mencekam tersebut itu ketika membahas masalah bab Syiah. Padahal saya udah ngaji di sana sudah 5 tahun. Suasananya aman, nyaman. Cuma karena ibu-ibu kita sedang membahas Syiah, maka di sini belum pernah ya membahas sejarah lahirnya Syiah. Saya membahas di satu sejarah lahirnya Syiah itu seperti apa. Tiba-tiba suasana sudah berbeda, Pak. Rasa mencekam gitu ya. Bahkan orang-orang yang nggak pernah hadir di pengajian itu banyak orang-orang baru pada saat itu. Ya kita kan berpikirnya mungkin memang ingin untuk mendengarkan. Baru ceramah itu mulai setengah jam. Tiba-tiba ada warga belakang masjid di blok itu datang, membuka pintu dan marah-marah, itu nunjuk-nunjuk itu ke saya. Ini pengajian apa ini? Bubar, ini ada pengajian sesat. Itu langsung datang. Akhirnya saya diamankan oleh ketua DKM, Ustaz pulang dulu aja, kajiannya dihentikan dulu saja. Saya pulang dan akhirnya saya pun tidak mengajar ngaji itu sampai 3 bulan gitu. Karena dari ketua DKM ditakutkan diarah gitu, bisa kayak Ustaz kali ini bisa diarah ke dalam eta. Saya kan bertanya ke ibu dan bercerita, ibu eta nu kajiannya saha gitu. Makanya dia menyebutkan itu orang blocking jelaskan. Tapi udah sempurna. Nah, balik lagi Pak, apa beritanya? Sahur mana katanya jalmi anu teu ieu jadi jaminan nu kurang sasering balik deui-nya disebutkan jelema gelo beres masalah. Makanya nu gelo datang ka masjid awal kan bari naon gitu. Jika nu kamari katewan di dago ditanya, "Kamu apa?" "Saya orang gila." Nu gelo ngaku geloban gitu. Nah, itu kan aneh gitu di kita itu. Makanya di satu kondisi kita harus menyiapkan. Ini dia insya Allah kompleknya aman ya. Terus kan saya kajinya dari kompleks seperti ini di masjid-masjid sehingga di daerah mohon maaf ya, Ciparai, Kapacet dulu kan. Dulu pas pengajian kedua kalinya, padahal MUI sana yang mengundang itu. Dulu ketika kita mengadakan, saya punya tim tempat tentang Syiah itu.
khusus tim pengkajian Syiah. Makanya begitu kami mengkaji di daerah Legok Omol, dari pertama mau ayah sih kan, Legok Omol di Ciparai Kaluhur. Nah, gue hasil kan, bukan di Ciparai Kaluhur, kalau Legok Keta, dan di situ, wah mobil teh lumayan gitu ya, dan rumah tuh jarak satu rumah lainnya jauh gitu, jika nggak hutan gitu. Begitu ada pengajian, ada tuh banyak. Kurang lebih yang kata masyarakat di sana, segera besar alhamdulillah lebih 300-400 orang yang hadir. Karena jarang kajiannya katanya. Nah satu saat pengajian kedua mau diadakan di tempat yang berbeda, padahal orang MUI yang langsung mengundangnya itu. Tapi kawan saya orang sana bilang, Ustaz, wayahna diliburkan dulu karena suasana sedang mencekam. Dan wah itu memang membahas itu suasana yang luar biasa. Jadi Syiah itu salah satu aliran sesat yang usianya sudah hampir seusia agama kita, gitu ya. Nanti insya Allah di satu saat jika ada kesempatan kita akan membahas sejarah lahirnya Syiah, gitu ya. Kenapa bisa terjadi aliran-aliran tersebut, gitu ya. Bahkan Syekh Sarastani dalam kitabnya Al-Mihal wa Hilal, Al-Mihal wa Hilal itu menyebutkan Syiah pun terdiri menjadi puluhan golongan, banyak sekali jenis dan golongannya. Nah yang masuk di kita di Indonesia adalah Syiah Imamiyah, Syiah 12 imam, yang dimana menurut para ulama Syiah Imamiyah sudah dipastikan kesesatannya dan tidak boleh diikuti oleh kita. Itu ya wallahu a'lam. Nah ini sedikit kisah Nabi Zakaria. Jadi tabiahnya dan Nabi Zakaria berdasarkan beberapa riwayat kedua-duanya wafat dibunuhnya. Gitu. Nah, Nabi Isa alaihissalam, karena sudah jam 5 lebih seperempat, wayahna yang banyak aingos motor mami teh ya. Sok sisireumeun, sok capek, sok tunduk. Nanti untuk membahas Nabi Isa alaihissalam kita akan bahas di Selasa ya, karena pembahasan lumayan cukup panjang. Nabi Isa ini termasuk di dalamnya membahas perbedaan tentang siapa yang disalib. Ternyata kan kalau versi Injil yang disalibkan Judas Iskariot, tapi versi tafsir bukan Judas yang disalib. Nah itu akan kita bahas ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah untuk di periode Nabi Isa alaihissalam akan kita bahas di ahad berikutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan setiap usia yang Allah berikan kepada kita menjadi usia yang manfaat dan bisa menjadi wasilah agar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.